Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Aizara Kusmawardani ingin menjelaskan materi tentang perdagangan internasional yang bertopik hambatan-hambatan dalam ekspor dan impor. Sebelum membahas tentang hambatan-hambatan dalam ekspor impor, perlu diketahui apa itu definisi ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri, sedangkan impor yaitu kegiatan membawa barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri untuk digunakan atau dijual kembali. Selanjutnya, terdapat hambatan dalam ekspor, yaitu yang pertama, tarif dan bea keluar. Tarif yaitu pajak yang dikenakan oleh negara tujuan pada barang yang masuk, yang dapat meningkatkan harga barang ekspor dan membuatnya kurang kompetitif. Sedangkan bea keluar yaitu pajak yang dikenakan oleh negara asal pada barang yang diekspor untuk mengendalikan ekspor barang tertentu. Selanjutnya nomor 2, yaitu standar dan regulasi. Standar kualitas atau persyaratan kualitas yang ketat di negara tujuan bisa menghambat barang ekspor jika tidak memenuhi standar tersebut. Sedangkan regulasi khusus yaitu beberapa negara memiliki regulasi khusus yang harus dipenuhi seperti sertifikasi dan izin tertentu. Yang ketiga yaitu prosedur kepabeanan, yaitu penundaan kepabeanan. Penundaan dalam proses kepabeanan bisa menyebabkan keterlambatan pengiriman. Yang keempat yaitu masalah logistik, transportasi. Biaya transportasi yang tinggi dan tantangan logistik lainnya seperti ketersediaan kapal atau pesawat. Sedangkan resiko pengiriman yaitu resiko kerusakan atau kehilangan barang selama pengiriman. Nomor 5 yaitu ketidakpastian ekonomi dan politik. Terdapat nilai tukar. Fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi pendapatan dari ekspor. Sedangkan kebijakan ekonomi yaitu perubahan kebijakan ekonomi dan politik di negara tujuan dapat mempengaruhi ekspor. Selanjutnya yaitu hambatan dalam impor. Yang pertama yaitu tarif dan bea masuk. Tarif adalah pajak yang dikenakan pada barang impor yang dapat meningkatkan harga barang tersebut sehingga kurang kompetitif dibandingkan produk lokal. Sedangkan bea masuk yaitu pajak yang dibayar saat barang memasuki negara tujuan untuk melindungi industri lokal dari persaingan dengan barang impor yang lebih murah. Yang kedua yaitu peraturan dan standar teknis. Standar kualitas negara pengimpor mungkin memiliki standar kualitas yang ketat untuk barang impor, memastikan produk yang masuk aman dan berkualitas. Sedangkan perizinan yaitu beberapa barang impor memerlukan izin khusus sebelum dapat masuk ke suatu negara dengan proses perizinan yang sering kali rumit dan memakan waktu. Yang ketiga yaitu hambatan non-tarif. Terdapat kuota, batasan jumlah barang tertentu yang dapat diimpor dalam periode waktu tertentu untuk melindungi produsen dalam negeri. Sedangkan yang nomor 4 yaitu proses kepabeanan. Pada proses kepabeanan, tahapan yang harus dilakukan barang impor saat memasuki suatu negara termasuk pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik barang, dan pembayaran pajak yang dapat memperlambat arus impor. Terdapat juga keterlambatan proses, yaitu penundaan dalam proses kepabeanan dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman barang dan meningkatkan biaya penyimpanan. Selanjutnya nomor 5, masalah logistik, yaitu transportasi. Biaya transportasi yang tinggi dan infrastruktur yang kurang memadai dapat menghambat impor, seperti kurangnya pelabuhan atau jalan yang buruk. Terdapat juga resiko pengiriman. Kerusakan atau kehilangan barang selama pengiriman menjadi hambatan yang signifikan dalam impor. Terdapat juga yaitu strategi untuk mengatasi hambatan ekspor dan impor. Yang pertama yaitu negosiasi perdagangan. Pemerintah dapat bernegosiasi untuk kesepakatan perdagangan yang lebih menguntungkan, mengurangi tarif, dan mempermudah perizinan. Yang kedua yaitu investasi infrastruktur, yaitu meningkatkan infrastruktur logistik untuk memperlancar proses ekspor dan impor. Yang ketiga yaitu pelatihan dan konsultasi, yaitu memberikan pelatihan dan konsultasi kepada perusahaan tentang peraturan ekspor dan impor serta cara mengatasi hambatan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam ekspor dan impor mencakup berbagai aspek seperti tarif, regulasi, dan masalah logistik. Memahami dan mengatasi hambatan-hambatan ini sangat penting untuk memastikan kelancaran proses perdagangan internasional dan mendukung perekonomian domestik. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.